Shalom saudara-saudara, salam jumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih 1 minggu yang lalu, video pengajaran dari Pendeta Erastus Sabdono tentang Logos itu viral, saudara-saudara. Dan ada begitu banyak pendeta yang memberikan tanggapan tentang apa yang diajarkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Dan apa yang diajarkan oleh Pendeta Erastus Sabdono tentang Logos, yakni firman itu sendiri atau Yesus, itu menggemparkan kekristenan yang ada di Indonesia. Saya sendiri mau menanggapi, tapi saya menunggu momen yang tepat untuk bisa menanggapi. Karena yang saya tahu biasanya Pendeta Erastus Sabdono biasa selalu mengklarifikasi apa yang sudah diajarkan untuk diperbaiki. Dan akhirnya kurang lebih kemarin saya melihat videonya ada di TikTok daripada beliau dan saya coba mendengarkan dan ternyata klarifikasi daripada Pendeta Dr. Erastus Sabdono bukannya membenarkan atau membetulkan apa yang salah yang diajarkan, tapi justru membuktikan bahwa memang apa yang diajarkan adalah sesuatu yang sesat dan tidak alkitabiah. Saudara-saudara, mari saudara bisa simak apa yang dikatakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Pak Eras mengatakan Yesus bukan juru selamat. Loh, mana sih? Dia tidak ikuti seluruh pembahasan saya. Ya, saudara-saudara lihat, beliau mengatakan bahwa orang-orang atau mereka yang memberikan tanggapan atau kritisi, mereka tidak menonton dengan full video pengajaran daripada Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saudara-saudara, kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono, maka memang poinnya jelas bahwa dia memang tidak mengakui Yesus adalah juru selamat. Dia berkata bahwa Yesus cuma melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk melaksanakan tugas atau karya keselamatan. Saudara coba perhatikan apa yang selanjutnya dikatakan dalam videonya. Juru selamat sejati itu Yahweh. Yahweh, akulah juru selamat satu-satunya. Tidak ada juru selamat selain aku. Kalau saudara melihat Injil Matius waktu Maria memuji-muji Tuhan karena punya anak, dia memuji Allah, juru selamatku. Bukan Yesus anaknya, Allah. Jadi Yesus bukan juru selamat, Pak. Yesus melaksanakan tugas keselamatan dari Bapa. Jadi dia juru selamat. Ya iyalah. Jangan dipotong khotbahnya. Siapa gembala yang baik? Yahweh, Allah itu gembala yang baik. Yesus bukan gembala yang baik. Baca baik-baik. Bapa memberikan dombanya kepada Yesus. Domba siapa itu? Domba Bapa lah. Yesus sendiri berkata, domba itu dipercayakan padaku. Tidak seorang pun bisa mengambil domba itu. Dan tidak seorang bisa mengambil domba dari Bapa. Aku dan Bapa itu satu. Satu dalam arti rame-rame mengerjakan domba, tahu nggak? Orang tuh mesti tekun dong bicara soal domba kok itu. Jadi siapa yang punya domba itu? Bapa. Yesus berkata, aku gembala, aku pintu masuk domba. Jadi Yesus bukan gembala, gembala melaksanakan apa yang Bapa miliki. Ya, saudara melihat bahwa dia berkata bahwa memang juru selamat itu adalah Yahweh. Jadi dia sedang mengatakan bahwa pribadi daripada Kristus, Yesus, Logos tersebut itu berbeda atau tidak sehakikat dengan Allah atau dengan Yahweh. Bahkan dia berkata bahwa ketika Maria itu mengandung, dia bukan memuji Yesus, tapi dia memuja Yahweh. Saudara bisa perhatikan, ini sesuatu yang seakan-akan kalau saudara menyimak dengan sekilas mungkin betul. Tetapi kalau saudara teliti dengan baik, ini satu kesesatan yang dilakukan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Saudara-saudara, ketika saya mendengarkan apa yang diajarkan oleh beliau, maka saya menemukan bahwa beliau sedang meruntuhkan atau menabrak doktrin kristologi tentang Yesus sebagai putra Allah.
Maksudnya apa saudara-saudara? Dia sedang meruntuhkan yang namanya karakter Kristus dan pengakuan tentang kealahan daripada Yesus Kristus. Ada seorang teolog yang bernama Thomas Schultz, saudara-saudara. Dia berkata, tidak seorang pun pemimpin agama yang diakui, apakah dia Musa, Paulus, dan lain-lain, yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan. Begitulah Yesus Kristus. Kristus adalah satu-satunya pemimpin agama yang pernah mengakui keilahiannya dan telah meyakinkan sebagian besar umat manusia bahwa dia adalah Allah. Nah, kalau saudara bandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Erastus Sabdono, wow, ini sesuatu yang sangat-sangat meruntuhkan doktrin Kristologi tentang Yesus adalah Putra Allah. Dan ketika saya menyimak apa yang disampaikan oleh Dr. Erastus Sabdono, ternyata beliau tidak mengerti apa yang disebut subordinasi statement di dalam Alkitab. Apa itu subordinasi statement, saudara-saudara? Subordinasi statement adalah perkataan Yesus yang tunduk kepada otoritas daripada Allah Bapa. Dalam konteks ini bukan berarti dia lebih rendah atau tidak sehakikat, tidak sederajat dengan Allah Bapa. Tapi dalam konteks dia sedang mengambil rupa sebagai manusia atau sebagai hamba, maka dia tunduk kepada otoritas daripada Allah Bapa. Kenapa saudara-saudara? Karena ketika pendeta Erastus Sabdono mengatakan seperti demikian, maka justru ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat menyesatkan. Dia tidak mengerti apa itu subordinasi statement di dalam Alkitab. Saya sarjana teologi, masa beliau doktor S3, beliau rektor, beliau pendeta yang sangat senior. Masa tidak mengerti subordinasi statement di dalam Alkitab? Saya coba mencari data dan saya akan memberikan kepada saudara-saudara bukti bahwa Yesus sedang memposisikan dirinya sebagai pribadi yang sedang melaksanakan kehendak Bapa. Tapi bukan berarti dia tidak sehakikat dan tidak sederajat dengan Allah Bapa. Mari kita lihat perkataan-perkataan firman Tuhan yang membuktikan tentang subordinasi statement daripada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama saudara-saudara, dalam Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-43. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Saudara, kalau saudara tidak mengerti subordinasi statement, saudara akan menganggap bahwa Yesus itu adalah putra Allah yang lebih rendah atau yang dilahirkan oleh Allah Bapa. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan ini dan saudara mengerti konsep kristologi tentang subordinasi statement, maka saudara akan dapat 3 kesimpulan yang saya bisa catat. Yang pertama adalah dia adalah anak dari yang terpuji. Dari siapa saudara-saudara? Dari Allah Bapa. Dia adalah yang akan duduk di sisi kanan yang maha kuasa. Duduk di samping siapa saudara-saudara? Allah Bapa. Ini jelas saudara-saudara seperti yang dikatakan oleh Stefanus. Dia melihat Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Yang ketiga, dia adalah anak manusia yang akan datang di tengah awan-awan. Jadi saudara melihat, ini bukti bahwa Yesus itu sederajat sehakikat dengan Allah. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Memang saudara-saudara ketika pendeta Dr. Erastus keluar dari GBI, saya sendiri pendeta GBI. Memang ada hal-hal doktrin dia yang bertabrakan dengan yang namanya pengajaran GBI. Salah satunya adalah dia tidak percaya atau mengajarkan yang namanya Tritunggal, saudara-saudara. Nah, yang kedua saudara-saudara adalah kesamaan dengan Bapa. Mari kita lihat Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperintahkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Saudara lihat, mereka sangat marah ketika Yesus berkata bahwa dia adalah setara atau satu dengan Bapa.
Kenapa mereka mau melempari dia? Karena mereka tidak mengerti subordinasi statement, saudara-saudara. Nah, ini pun juga yang tidak dimengerti oleh Dr. Erastus Sabdono. Sehingga dia berkata bahwa Yesus hanya melaksanakan karya keselamatan yang diperintahkan oleh Bapa. Sementara Yesus sendiri bukan juru selamat. Ini bertabrakan dengan Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini sesuatu yang berbahaya, saudara-saudara. Kemudian, saudara-saudara, ayat yang ke-33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Mereka tidak mengerti, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, Yohanes pasal 5 ayat 17-18. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dalam konteks soteriologi, menyelamatkan umat manusia, maka dia pun juga bekerja. Saudara-saudara, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara lihat, ini anak TK aja, saudara, ketika baca firman Tuhan ini ngerti loh. Anak sekolah minggu aja ngerti. Lewat video ini saya menentang atau meminta tanggapan balik dari pendeta Dr. Erastus Sabdono ataupun juga dosen-dosen atau mahasiswanya deh. Kalau berani silakan berikan tanggapan yang bisa menentang atau bisa meruntuhkan pengajaran ini atau kalimat ataupun juga hal yang berbicara tentang Kristus itu tidak lebih rendah daripada Bapa dan tidak lebih tinggi daripada Bapa. Kemudian yang keempat, saudara-saudara, Yohanes pasal 5 ayat 23 sampai 24. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Jadi Yesus berkata dalam ayat ini adalah kalau Bapa layak mendapatkan penghormatan, maka dia sebagai anak pun dalam konteks dia berinkarnasi, dia pun juga layak untuk mendapatkan penghormatan. Yang kelima, saudara-saudara, yakni Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yesus berkata bahwa jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, dan juga percayalah kepadaku. Kenapa Yesus berkata demikian, saudara-saudara? Karena Yesus sedang mau menunjukkan kepada mereka bahwa dia itu adalah Yahweh sendiri. Dia tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Dia dan Bapa adalah satu. Yang terakhir, saudara-saudara, Yohanes 14 ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa ini kepada kami? Jadi Yesus sedang berkata bahwa kalau kalian sedang melihat aku, maka kalian sedang melihat Bapa. Kalian sedang melihat Yahweh. Kenapa? Karena aku dan Bapa adalah satu. Ini satu hal yang menjadi fondasi dari kekristenan, saudara-saudara. Ini mungkin dengan singkat, ya, saya ingin melihat respon dari beliau, bahkan juga para dosen-dosennya atau pendeta-pendeta yang ada di bawah naungan sinodenya, bahkan juga anak-anak sekolah teologi yang belajar di STT-nya beliau. Kalau mereka mampu untuk meruntuhkan hal ini, subordinasi statement, maka saya akan mengikuti pengajaran mereka. Ya, demikian saudara-saudara tanggapan singkat dari saya. Karena beliau pun juga mengklarifikasi dengan singkat, maka saya pun juga tidak akan menanggapinya dengan panjang-panjang. Saya menunggu jawaban ataupun juga tanggapan. Karena siapa yang membuat pengajaran khotbah, dia punya hak untuk memberikan jawaban ataupun juga komentar ataupun juga klarifikasi. Semoga dengan video singkat ini bisa mencerahkan saudara-saudara
bahkan juga bisa sampai kepada tangan daripada Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan juga pengikut-pengikutnya yang mungkin bisa mengcounter apa yang saya sampaikan ini. Tuhan memberkati.